selama 10 tahun terakhir, excluding pandemic times 5,07%. Bagaimana meningkatkannya lebih dari 5%, salah satunya melalui supply side intervention, supply side ekonomi, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Kesejahteraan rakyat yang diwakili oleh Human Development Index. Ketahanan ekonomi menghadapi guncangan global, dan itu indikatornya adalah energi dan pangan kita masih bisa terjaga di tengah berbagai guncangan yang menimpa Indonesia. Stabilitas politik, karena iklim politik kita stabil, dan yang kedua adalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum inilah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itulah salah satu fondasi dasar untuk memajukan kesejahteraan bangsa kita. Stabilitas politik dan kepastian hukum. Baik. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Arena Politik. 21 bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai 5,61%. Solar B50 diklaim menghemat devisa 170 triliun rupiah. 290 BUMN ditata atas nama efisiensi. Angkanya terlihat positif. Tapi ada cerita lain, daya beli masih dipersoalkan, kelas menengah merasa terhimpit, kelompok bawah masih rentan. Jadi pertanyaannya, ekonomi memang melesat atau rakyat belum ikut merasakan? Kita tidak hanya adu klaim, kita adu data dan kita uji kebijakan. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Arena Politik. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, kita akan langsung undang bergabung bersama saya di studio di Arena Politik 4 narasumber pada malam hari ini. Dari sudut sebelah kanan, mari kita sambut Bapak Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina Jakarta. Selamat malam, Pak Wija. Malam, Mas Wiki. Terima kasih sudah bergabung di Arena Politik. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya masih dari area kanan saya akan mengundang Bapak Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat malam Pak Suparji. Terima kasih sudah bergabung di Arena Politik. Silakan. Baik, berikutnya dari sisi sebelah kiri saya akan undang Mas Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli Bakom Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Arena Politik. Sama-sama. Baik, berikutnya saya juga akan undang Ibu Telisa atau Mbak Telisa Aulia Valianti, ekonom senior yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Beliau juga menjabat asisten staf khusus Presiden bidang ekonomi tahun 2019 hingga 2024. Apa kabar Mbak Weli? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah hadir dalam Arena Politik. Dan sebelum kita masuk ke perdebatan, di belakang saya ini sudah ada grafik ataupun data terkait dengan pertumbuhan 5,61% versus beban sektorial gitu ya. Kita akan lihat datanya. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%, kemudian penghematan B50 mencapai 170 triliun rupiah. Dan juga ada penataan 290 BUMN oleh pemerintah yang diklaim sebagai langkah efisiensi. Namun pertanyaannya, apakah ini restrukturisasi yang terukur atau justru terlalu agresif karena akan ada konsekuensi terutama bagi tenaga kerja juga bagi sektorial. Saya tentu saja ingin mengetahui lebih dulu dari sudut pandang Bakom Republik Indonesia. Saya ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra, ini kalau dilihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, kenapa kemudian terkait dengan daya beli rasanya belum dirasakan signifikan peningkatannya gitu ya? Silakan Mas Fitra. Baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi sebenarnya ini bukan debat ya, tapi konvergensi ke pemikiran ya. Ya karena yang berbicara ya rata-rata scholars. Nah kita pertama melihat dulu ya, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 5,61%, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 5,29%, semester 1 5,45%. Nah tetapi kan masyarakat merasakan ya, kok ekonomi tumbuh tetapi pendapatan saya kok stagnan gitu ya. Nah kalau kita bandingkan ya secara rata-rata, bahkan kita tarik data di 5 tahun ke belakang, tahun 2009 3 juta. Nah di tahun 2025 data terakhir BPS itu tinggal 46,7 juta. Artinya itu anjlok 10,6 juta orang dari middle class ke aspiring middle class.
Nah, meskipun kalau kita balik lagi kan, dari sisi income itu kan salah satu tercermin juga dari sisi angka pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kita 5,6%, 5,29%, bahkan dari sisi konsumsi 5,52% di kuartal 1, kemudian jadi masih tetap di atas 5% meskipun berkurang menjadi 5,06%. Tetapi itu tetap suatu hal yang tumbuh dibandingkan dengan inflasinya. Kan biasanya kita membandingkan antara income dan inflasi. Inflasi terakhir 2,88%. Tapi permasalahan begini, kalau kita bagi antar kelas, ya, ada beberapa kelas-kelas tertentu yang justru keadaan upah realnya itu stagnan atau bahkan berkurang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya pasca COVID, ya itu banyak yang terlempar dari sektor formal. Ketika dia terlempar dari sektor formal masuk ke sektor informal, meskipun dia tercatat sebagai orang yang bekerja misalnya, ya, jadi ke angka pengangguran kita terakhir dari sisi rate itu 4,65%, dari sisi jumlah itu 7,22 juta orang, bahkan ini kalau dari sisi rate-nya 4,65%, ini tercatat paling rendah semenjak tahun 1994 yang 4,4%. Tapi sekali lagi, ya, ketika orang dimasukkan, dikategorikan sebagai orang yang bekerja, nah kita juga harus melihat lagi bekerjanya di sektor mana. Nah ternyata banyak juga yang mereka terpental masuk ke sektor informal. Nah ketika dia masuk ke sektor informal, jadi gini, kalau dia sebelumnya bekerja di sektor formal ke informal, berarti kan income-nya drop. Nah ketika income-nya drop, meskipun inflasi terakhir 2,88%, tapi karena income-nya sudah drop, maka dia melihat harga-harga meskipun inflasi masih di relatif ya, wajar ya 2,8%, bahkan rata-rata 3%, ya income-nya sudah lebih dulu drop. Nah, sehingga dalam hal ini mereka masih melihat bahwa dari sisi daya beli belum terlalu baik. Nah makanya ini yang juga disampaikan oleh Presiden berkali-kali, ada paradoks Indonesia. Di mana ketika ekonomi tumbuh tetapi angka kemiskinannya stagnan. Kemudian middle class-nya justru anjlok begitu ya. Meskipun kalau kita lihat lagi secara angka, angka kemiskinan kita kalau kita lihat poverty rate 8%, 8,07%. Ini ya terendah sepanjang sejarah ya. Kalau kita bandingkan dalam beberapa 30-40 tahun terakhir. Pak Wija, silakan apa yang Anda kemudian ingin sampaikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra. Ya, saya ingin melengkapi dan menambahkan. Jadi memang kita lihat pertumbuhan 5,6, 5,29% kalau kita asumsikan angkanya benar. Pada saat masyarakat tidak merasakan apa yang muncul dalam statistik, berarti kualitas pertumbuhannya kurang tinggi. Memang output ekonomi tinggi, tetapi mayoritas masyarakat barangkali tidak merasakan output itu. Tapi kalau kita lihat dari datanya, yang kuartal kedua misalnya, sektor manufaktur tumbuh jauh lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Deindustrialisasi terus terjadi. Supply pekerjaan formal tergerus. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pertanian yang mempekerjakan 30%, 28,sekian% pekerja Indonesia, itu tumbuh hanya 3,8%. Jadi sektor yang paling banyak mempekerjakan orang, sektor yang kita kenal sebagai kantong kemiskinan, itu tumbuh lambat. Sehingga mereka yang miskin justru tidak terlalu merasakan pertambahan output itu. Kemudian juga kita lihat yang tumbuh paling cepat itu adalah government spending melalui program-program apakah itu KDMP ataukah MBG. Dan kita tahu MBG adalah program besar, idenya bagus tapi dikerjakan secara sentralistis. Artinya ada program-program prioritas ini tidak efektif untuk menyerap tenaga kerja atau seperti apa menurut Anda? Iya, menyerap tenaga kerja, tetapi manfaat ekonominya tidak dirasakan oleh mereka yang di bawah. Ya baik, kalau menyambung dari apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Wija, saya ke Bu Teli ataupun Mbak Teli terkait dengan pertemuan tadi ataupun data yang kita tadi sudah sama-sama bahas. Siapa atau kelompok mana saja yang sebetulnya paling tertinggal dari pertumbuhan ini? Secara data demikian, tapi kemudian kok rasanya secara daya beli begitu masih kemudian belum ditemukan hal yang signifikan. Ya, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wija ataupun Pak Fitra ya. Jadi memang ada kelompok-kelompok kan. Di dalam ekonomi itu kan kalau makro kan 5,6 tuh makro ya. Jadi bagaimana kita melihat lebih dalam kepada kelompok-kelompok. Nah selama ini kan kita ada kelas atas, menengah, bawah. Nah ini kan memang kalau kita lihat kelas atas ini cukup banyak terbantu dengan kenaikan harga komoditas karena mereka rata-rata korporasi yang dapat windfall ya dari kenaikan komoditas. Kemudian kalau yang kelas bawah tuh banyak sekali program-program itu kan menyasarnya bansos, semua program MBG dan lain sebagainya, KIP, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, semuanya itu lebih ke kelas bawah. Nah, yang kelas menengah ini pelan-pelan sebenarnya di pemerintah sudah ada program-programnya stimulus untuk kelas menengah. Cuma memang masih terbatas seperti tarif diskon untuk listrik ya kan. Terus kemudian ada untuk mobil
mobil listrik juga ada insentif dan lain sebagainya. Nah, tapi memang masih sedikit program magang nasional itu juga banyak untuk kelas menengah. Namun memang mungkin karena keterbatasan anggaran pemerintah sendiri dari sisi fiscal space, yang diprioritaskan tuh yang bawah dulu ya, terutama ya untuk menjadi bantalan. Nah, yang menengahnya ini bertahap seperti itu program-program. Nah, karena yang menengah ini cukup banyak tertekan oleh kondisi global saat ini ya, tertekan tadi oleh inflasi, nilai tukar dan lain sebagainya. Nah, makanya mungkin ke depan kebijakan ini yang sudah baik ini tinggal kita lebih fokuskan lagi untuk ke kelas menengah supaya dirasakan. Kalau tadi bicara kualitas pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya hal yang positif. Nah, terutama kualitas yang kelas menengah, karena kelas menengah ini adalah pencipta pertumbuhan ekonomi dan mereka juga pembayar pajak. Jadi mereka harus betul-betul diperhatikan. Nah, apa yang dibutuhkan oleh kelas menengah biasanya adalah satu, akses pendidikan, yang kedua akses lapangan kerja. Yang stimulus ke kelas menengahnya tuh menurut saya perlu diperkuat dan itu memang butuh waktu karena tadi program-program ini kan tentu bertahap ya fokusnya seperti itu agar tadi daya beli itu bisa betul-betul kuat. Jadi tidak hanya government driven karena kan tadi disampaikan bahwa memang banyak tuh dari government spending, kemudian dari sisi investasi. Nah, dari sisi konsumsi rumah tangga terutama yang kelas menengah itu yang masih bisa didorong. Kemudian juga nanti dari sisi ekspor ya. Kalau lihat struktur pertumbuhan ekonomi kita kemarin ekspor agak sedikit melambat karena memang kondisi global. Jadi karena tekanan global kita begitu banyak, jadi challenge-nya tuh begitu banyak juga. Jadi artinya angka pertumbuhan ekonomi itu di tengah-tengah kondisi global yang memang sangat tekanannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu masyarakat harus punya kemampuan kan melawan berbagai macam kondisi global tadi. Baik, saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, apakah negara kemudian memang wajib mengoreksi ketimpangan tersebut? Dari beberapa hal yang tadi kita sudah perbincangkan, Pak Suparji. Ya, menurut saya harus. Wajib dan satu keniscayaan bahwa negara harus hadir untuk mewujudkan tujuan kita bernegara. Apa bata ujinya? Pancasila. Bagaimana negara menciptakan keadilan sosial. Dari rangkaian 5 sila yang ada dalam Pancasila tersebut, tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Bagaimana tidak ada lagi rakyat yang miskin, tidak ada lagi rakyat yang terlantar, tidak ada lagi rakyat yang tidak bekerja dan lain sebagainya. Dan tahap berikutnya adalah bagaimana melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 secara otentik. Bahwa semua anak bangsa adalah bagian dari keluarga. Bahwa tidak ada lagi neoliberal, bahwa tidak ada lagi oligarki ekonomi, tidak ada oligarki politik, tetapi adalah bagaimana menciptakan tata kelola bangsa dan negara ini sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 33. Pasal tersebut oleh para pendiri bangsa kita dibuat dalam rangka melindungi, dalam rangka mengamankan, dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kalau seandainya para penyelenggara negara hadir secara otentik, bagaimana semua anak bangsa menjadi bagian dari keluarga, maka kemudian akan terjadi sebuah empati, terjadi simpati. Ketika kemudian masih banyak orang-orang yang terlantar, masih banyak orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Maka menurut saya bahwa kita tidak bicara sekedar angka-angka itu saja, tetapi bagaimana berkualitas untuk kemudian mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, apalagi ini sekarang menjelang orang kuliah, orang mencari bayar untuk SPP dan sebagainya. Maka negara bagaimana hadir gitu, bagaimana kemudian menyelamatkan perguruan tinggi swasta sehingga kemudian tidak didominasi oleh perguruan tinggi negeri. Ini yang kita tunggu, bagaimana negara betul-betul aktif, mampu menjadi mediator, mampu menjadi operator untuk mensejahterakan masyarakat. Kita apresiasi berbagai langkah-langkah positif yang dilakukan Bapak Presiden. Tetapi pada sisi yang lain kita harus kritis, kita harus objektif, masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak hanya dalam data saja ataupun dalam angka. Tidak dalam data, tapi harus berkualitas tadi. Berkualitas juga dapat dirasakan. Harus dirasakan oleh masyarakat. Saya hidup di kampung, hidup di desa, masih banyak anak bangsa kita itu kesulitan untuk sekolah, kesulitan untuk kuliah, kesulitan untuk mendapatkan hidup yang layak. Itu yang kita harus hadir di situ. Banyak yang membutuhkan insentif atau mungkin dukungan dari pemerintah. Tapi pertanyaannya adalah apakah fiskal kita mampu begitu ya. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, secara makro seberapa besar sebetulnya tarikan fiskal dan juga tadi kita sempat membahas terkait dengan B50 gitu ya. Anggaran yang harus disiapkan untuk B50 sendiri seperti apa? Kita mulai bergeser ke bahasan B50. Oke, yang pertama saya
follow up dari apa yang tadi disampaikan ya. Jadi sebenarnya Pak Presiden bahkan di awal tahun ini ya di World Economic Forum sudah menyampaikan konsiderasinya merupakan derivat dari World Governance Indicator. The World Governance Indicator itu ada yang pertama ada rule of law, regulatory quality, political stability, voice and accountability, kemudian control of corruption, government effectiveness. Itu sudah international best practice dan itu yang kemudian menjadi acuan kita ya. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai salah satunya control of corruption, banyaknya kasus-kasus korupsi yang kelihatan dan kemudian ada kasusnya besar terungkap, ya itu kan berarti bukti bahwa kita sedang mengejar. Nah, dan kalau di sisi yang lainnya, kalau kita lihat dari sisi APBN, di APBN juga ada PNBP. Nah, PNBP untuk yang KL, yang dari KL, itu kan berarti kan berasal dari Satgas PKH. Itu ada peningkatan ya, secara year on year 42%, ya, 170 triliun rupiah. Itu dari mana? Dari aset-aset ilegal yang disita. Tadi kekayaan negara seperti yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi, kembali lagi kepada masyarakat. Nah, kembali ke B50. B50 itu adalah sebenarnya inisiasi dari pemerintah. Sebelumnya B40, jadi B50. Pertama, kita tidak menilai uangnya saja, tetapi kita menilai berapa emisi karbon yang berkurang potensinya. B50 itu potensinya berkurang 140 juta emisi karbon CO2. Yang mana itu ya kita pada akhirnya berangkat atau membeli masa depan kita. Ada intertemporal consumption, intertemporal choice. Jadi kita tidak hanya hidup buat diri kita sendiri, tapi buat masa depan anak-anak kita. Itu yang perlu disadari. Tidak melulu kita bicara mengenai aspek finansialnya. Untuk aspek finansialnya memang ada potensi penghematan sekitar 170 triliun rupiah. Karena kita tidak harus mengimpor solar misalnya. Tapi itu masih potensi ya, masih dalam kajian-kajian begitu. Nah, dari sisi aspek fiskal secara umum, apakah pemerintah kita masih bisa atau able ya untuk kemudian membiayai sektor-sektor yang terkait dengan masyarakat ya. Kalau kita lihat dari laporan semester 1 di tahun ini, itu pertumbuhan dari sektor penerimaan kita ya, itu 21,4%, 1.459 triliun rupiah revenue kita di tahun ini, semester 1. Kemudian pengeluarannya itu naiknya di bawah growth year on year dari penerimaan, itu 17,8% atau 1.656 triliun rupiah. Dan itu sudah dimasukkan dalam laporan S&P. S&P mempertahankan rating kita, bahkan tidak hanya rating, outlooknya pun ditetapkan stabil ya. Beda sama Moody's sama Fitch ya. Moody's sama Fitch outlook kita dibuat negatif. Tetapi S&P yang memiliki standar paling tinggi dibanding Moody's dan Fitch melihat bahwa outlook kita pun layak untuk dipertahankan, tidak diturunkan. Nah, salah satunya apa? Keberadaan dari tadi revenue growth-nya yang melebihi dari spending-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada aspek yang lain. Dan antara tadi disampaikan juga, ini ada disampaikan secara eksplisit oleh S&P. Dan antara sumber daya Indonesia secara implisit sebagai revenue generating machine-nya pemerintah ke depan. Nah, ini juga menarik karena ini sudah masuk dalam dokumen international risk appetite-nya lembaga rating gitu. Baik, bicara mengenai revenue generating driver lah ya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ataupun pendapatan di Indonesia dari sektor komoditas B50. Saya ke Bu Telisa, bagaimana sebetulnya B50 ini dapat mengaruhi struktur harga di tingkat domestik seperti misalnya minyak goreng yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana ini kemudian mungkin akan ada dinamika lah terkait dengan program yang akhirnya diprioritaskan juga oleh pemerintah. Ya, makanya kalau kita kaji kebijakan itu memang harus komprehensif karena kalau parsial pasti ada tadi ya impact negatif yang ditimbulkan. Bagaimana program B50 ini kan ada untuk nelayan tuh, solar untuk nelayan. Nah, itu betul-betul nelayan bisa merasakan karena nelayan kan salah satu bagian dari kelas menengah atau bawah tadi ya. Mereka butuh banget solar ini dan bagaimana masyarakat sendiri menghadapi kenaikan BBM yang begitu tinggi. Nah, dengan adanya B50 ini bisa menjadi bentuk diversifikasi. Nah, cuma bagaimana nanti konverternya, kemudian dari kendaraan-kendaraan jenis apa yang bisa menggunakan. Jadi itu di technical levelnya itu perlu persiapan juga. Itu menjadi concern juga ya. Iya, nah itu yang harus dikawal juga oleh pemerintah. Masyarakat yang akan mengkonsumsi B50. Bahwa B50 ini adalah mandatori tapi yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat sendiri untuk minyak goreng konsumsi ya. Jangan sampai itu kemudian berdampak kepada kenaikan harga minyak goreng dan juga berdampak kepada inflasi ujung-ujungnya. Baik, Pak Suparji, bagaimana sebetulnya memastikan kebijakan mandatori energi ini tidak membebani keuangan publik lah. Kalaupun memang asumsinya kebutuhannya naik secara supply nggak terlalu secara ideal dapat dipenuhi, ujung-ujungnya terjadi kelangkaan begitu ya dari bahan baku sehingga ya ada kenaikan begitu terkait dengan produk turunan dari CPO sendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pertama kita punya pengalaman ya bahwa dalam proses mengatasi kelangkaan energi itu
tidak sampai pada tuntas untuk kemudian menyelesaikannya gitu ya. Maka untuk itu supaya tidak terulang di masa yang akan datang harus ada satu langkah-langkah konkret ya, bagaimana menelusuri ya siapa pelakunya, kemudian menelusuri bagaimana aliran dananya, dan menelusuri bagaimana kemudian komoditas tersebut kemudian dimanipulasi atau kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat ya. Jadi untuk itu follow the money, follow the actor, follow the commodity itu harus dilakukan secara tuntas. Menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami. Arena Politik akan segera kembali. Ya, kembali di Arena Politik, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan pada kesempatan kali ini, kita kemudian akan kembali perlihatkan grafis terkait dengan langkah untuk Indonesia berdaulat dan mandiri. Di antaranya adalah ada swasembada pangan, harga pupuk turun 20%, kemudian ada 1.100 kampung nelayan dan 10.000 koperasi desa Merah Putih, dan 50 pelabuhan yang diawasi, dan juga ada 1.000 titik tambang ilegal yang ditertibkan, begitu ya. Data-datanya dapat Anda saksikan di layar televisi. Lalu sejauh mana masyarakat merasakan hasil dari berbagai kebijakan tersebut? Kita kemudian akan kembali berbincang. Saya kembali lagi ke Mas Fitra. Mas Fitra, bagaimana sebetulnya pemerintah merespon 8 tuntutan mahasiswa soal ekonomi dan juga hukum terkait dengan swasembada? Apa manfaat langsung juga yang kemudian dirasakan oleh masyarakat? Iya, tuntutan mahasiswa ya kebetulan yang jadi leadernya itu kan kampus saya tuh di UI, kepala ketua BEM-nya itu Fakultas Ekonomi, saya ngajar di situ. Fatimah juga dari Fakultas Kedokteran UI, itu mahasiswa-mahasiswa kita semua lah. Dan tuntutannya itu sangat relevan ya, karena mereka sebenarnya menyuarakan apa yang mereka lihat sehari-hari di masyarakat. Yang tadi kita sebenarnya sempat ulas ya, bagaimana sebenarnya dari sisi daya beli ya, masyarakat mengalami tekanan. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa sebenarnya tekanan itu ya tergantung di kelas mana ya. Tapi yang paling besar tentunya kalau dari sisi ini adalah yang middle class, yang merupakan ya kelas yang memang sekarang ini menjadi kelas yang paling banyak tertekan ya. Mereka struggling in the middle. Nah makanya yang menjadi bagian penting dari roadmap kebijakan pemerintah ke depan adalah memperbesar ruang-ruang ekonomi di sektor formal. Nah, melalui apa? Industrialisasi. Tadi di sesi sebelumnya kita sempat membahas mengenai performa dari industri. Secara year on year tidak terlalu baik ya. Pertumbuhan dari sektor usaha manufaktur itu cuma 4,5%, bahkan di bawah pertumbuhan ekonominya. Tapi di sisi yang lain ya, pemerintah sudah membangun roadmap ya. Salah satu roadmapnya adalah, ya kalau kita bicara Asta Cita, sudah ada di Asia Cita nomor 5, industrialisasi. Kalau kita bicara mengenai projects under the pipeline, itu tanggal 6 Februari ada 13 project under Danantara, ya, yang sudah mulai running. Terus kemudian lanjut lagi di project yang juga mulai diinisiasi tanggal 29 April. Jadi berselang 1 bulan saja dari Februari, terus kemudian Maret, April, itu sudah ada project baru lagi. Jadi all in all di tahun ini atau semester 1 ini sudah ada 26 projects. Nah, itu tujuannya apa? Dan kalau kita lihat juga transaksinya di angka tadi investasi ya, terutama di PMTB itu juga meningkat ya, 6,87%. Dan bahkan kalau kita lihat FDI secara year on year itu juga naik 27,4%. Makanya dari sisi ini dan kalau kita bandingkan lagi tadi sempat disampaikan juga oleh data menurunkan harga pupuk turun 20%. Nah, harga pupuk turun 20% ini sangat signifikan. Kenapa? Karena tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Wija, bahwa mayoritas tenaga kerja kita juga terkait dengan sektor pertanian. Yang mana kemarin sektor pertanian kita sebenarnya di kuartal kedua tumbuhnya ya tidak terlalu baik ya, cuma 3,8%. Nah, ini juga memang ada tren seasonal, tahun lalu memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Tapi dalam konteks swasembada itu masih menjadi top of mind-nya pemerintah. Karena di Asia Cita nomor 2 itu kita tidak hanya bicara mengenai ketahanan ekonomi, tapi kita bicara mengenai food, energy, and water security. Ini udah dalam kaidahnya FAO nih. Ya, food, energy, and water security. Maka ketika kita memiliki security di sini atau swasembada di sektor-sektor ini, yang mana kita tadi punya B50, meskipun ada konsideran-konsideran yang tadi juga disampaikan Bapak dan Ibu pembicara, kemudian juga ada ketahanan dari sisi pangan yang juga menjadi top of mind kita. Yang pemerintah coba lakukan adalah mencoba untuk mengurangi ongkos produksinya. Tadi pupuk 20% turun.
selain ada efeknya secara langsung maupun tidak langsung ke industri pertanian, tetapi kalau kita lihat secara di sektor BUMN misalnya ya, PT Pupuk dengan turunnya 20%, mereka itu keuntungannya naik 252%. Kenapa? Karena ongkos produksi mereka turun. Nah sehingga apa? Ini menjadi salah satu basis ya, karena pupuk ini kan juga menjadi soko guru bagi sektor pertanian juga. Baik. Nah ketika mereka valuasinya dan juga dari sisi keuntungan meningkat, maka ada bisa jadi di semester 2 ini harusnya sih performa dari sektor pertanian akan jauh lebih baik dibanding semester 1. Meskipun ada tantangan berikutnya yaitu Godzilla El Nino yang akan kita hadapi ke depan. Ya, ada berbagai program yang kemudian disiapkan oleh pemerintah ataupun akan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi kemudian ada beberapa strategi yang juga sudah disiapkan. Kalau kita bicara mengenai swasembada sendiri, Pak Wija, saya ingat beberapa waktu yang lalu Presiden menyampaikan terkait dengan beberapa komoditas yang Indonesia berhasil swasembada gitu ya. Tapi kemudian terkait dengan akses dari masyarakat sendiri kepada komoditas-komoditas pangan tersebut secara harga itu kemudian tidak murah begitu ya, masih dirasakan ataupun dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kenaikan dari harga beras dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ini juga akan berdampak kepada inflasi. Bagaimana Anda melihat dua hal ini, Pak Wija? Ya, yang pertama tentang swasembada, ini tentu berita bagus, tetapi kita harus tetap soroti terus-menerus supaya kita mewujudkan swasembada yang esensial. Nah, saya melihat begini, swasembada pangan itu bukan swasembada hanya dalam satu titik saja, tahun ini saja. Tapi kita juga harus melihat mempertahankan swasembada pangan ini dalam periode yang agak lama. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau ada El Nino dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah misalnya validitas data. Saya tidak mengatakan datanya tidak akurat. Tapi sepemahaman saya, beras, padi, dan jagung itu sharing lokasi. Biasanya ketika beras naik, jagung turun. Karena lokasinya sama. Jagung naik, padi turun. Tetapi saat ini dua-duanya naik. Jadi ini merupakan suatu hal yang menurut saya perlu didalami betul akurasi datanya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara swasembada jagung, jagung ini sesuatu yang sangat rumit. Kenapa? Perlu dryer. Kalau kita swasembada jagung, sementara kita tidak invest fasilitas pengering, maka jagung-jagung itu dalam hitungan 2 hari akan busuk. Jadi apakah betul kita sudah invest cukup banyak dryer? Dan kalau kita lihat harga jagung meningkat, buktinya adalah para peternak ayam, daging maupun telur, itu produksinya meningkat, harganya turun, tapi pada saat yang bersamaan biaya produksinya meningkat. Sehingga banyak di antara mereka yang memprotes, membuang hasil produksinya ke jalan-jalan, begitu. Karena mereka tidak menikmati perbaikan kesejahteraan. Nah, tentang harga, memang kalau kita lihat inflasi pangan kita relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa harga-harga itu meningkat. Betul, swasembada adalah good news. Tetapi barangkali meningkatnya itu karena urusan logistik. Kemudian asymmetric information, kemudian ada yang bermain harga. Jadi swasembada saja ketika ini tidak direfleksikan kepada harga yang terjangkau di masyarakat, ini juga tidak terlalu berdampak. Tidak hanya secara produksi saja, tapi kemudian dipastikan akses dari harga sendiri. Turunan dari swasembada itu juga harus dipikirkan. Ada hal mungkin terkait dengan logistik yang kemudian harus dipecahkan begitu ya. Saya ke Bu Teli terkait dengan hal yang kemudian nampaknya sering terjadi nih di masyarakat kita terkait dengan harga komoditas di petani harganya jatuh, tapi kemudian di konsumen harganya malah tinggi. Artinya dari disparitas harga ini justru petani tidak merasakan manfaatnya gitu. Bagaimana Anda melihat ini, Bu Teli? Ya ini sebenarnya cerita lama ya kalau kita bicara yang namanya tata niaga ya. Jadi di dalam tata niaga itu tentu ada pemain-pemain. Nah itu biasanya yang bermain kan off taker ya. Yang dulu sering disebut sebagai ada tengkulak, terutama di sawit ya. Karena kami banyak penelitian mengenai harga TBS di petani sawit itu berbeda. Nanti ketika sampai di pabrik harganya sudah sangat tinggi dan nanti apalagi di konsumen gitu kan. Nah ternyata di situ di setiap rantai pasoknya itu ternyata kan ada ada penguasa-penguasa kan, ada penguasa-penguasanya tadi, nah ada off-taker-off-takernya tadi. Nah itu seringkali memang bagaimana off-taker mendapatkan margin seperti itu. Nah makanya disitulah letak negara harus hadir itu. Karena tadi kalau itu dikuasai semuanya oleh private, makanya kan sempat ada kenapa kita membangun namanya ID Food dan lain sebagainya. Karena penguasaan waktu kasus minyak goreng menjadi harganya naik, itu kan disitulah makanya peran ada kita juga harus menguasai terutama untuk di minyak kita ya, waktu minyak kita juga harganya naik itu ternyata karena memang alokasi pemerintah atau stok milik pemerintah itu terbatas. Nah oleh karena itu agar itu bisa dilakukan untuk operasi pasar dan lain sebagainya, maka pemerintah juga harus punya stok seperti itu. Nah makanya ini bagaimana keberadaan off taker ini sih yang memang diatur kehadiran negara seperti itu agar
petani juga itu mendapatkan share yang lebih baik. Nah, sosialisasi sekarang dengan adanya pasar yang semakin efisien, kan harapannya pasar kita semakin baik ya, semakin persaingan sehat, kemudian edukasi dari petani melalui kelompok petani. Ya dulu kan kita punya namanya Gapoktan dan lain sebagainya. Nah itu tujuannya agar petani juga lebih aware mengenai harganya, bagaimana mereka harganya dan lain sebagainya. Nah kalau permasalahan di sawit, kenapa harga mereka sering dijatuhkan? Alasannya tangkinya penuh. Kalau dilihat dari angka nilai tukar petani kan kita justru belakangan ini terus mengalami peningkatan sebetulnya. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mendapatkan gain dari program-program prioritas yang ada saat ini. Makanya tadi growth-nya itu cukup baik. Meskipun tadi Pak Wijaya menyampaikan memang 3, tapi memang sempat kan kita 5, berapa gitu, cukup tinggi lah di atas rata-rata juga dalam historisnya karena memang sedang digenjotkan program-program swasembada. Memang pemerintah mengalokasikan banget ya dari anggaran Kementerian Pertanian dan seterusnya, alsintannya, semuanya memang karena untuk mendukung program MBG ya pertanian kita, baik pertanian maupun peternakan. Karena peternakan, nah swasembada jagung menurut saya juga tadi tetap perlu karena memang peternakan kita ini kan lagi banyak nih telur-telurnya dibutuhkan MBG. Nah di sini SPHP jagung itu kadang masih kurang. Nah harapannya pemerintah juga masih bisa meningkatkan SPHP jagung dan juga DO chicken. Jadi memang kalau bicara sektor pertanian itu kompleks banget ya kalau kita bicara mulai dari tata niaganya, SDM-nya dan lain sebagainya. Tapi intinya sebenarnya sektor pertanian ini potensinya banyak dan itu bisa kita dukung. Nah pemerintah kan sekarang terus mengjot ya. Bahkan kita akan ada cerita ekspor beras yang itu jarang terjadi ya. Dimana kita kan selama ini seringan impor gitu kan. Nah artinya ini sebenarnya sudah baik. Nah tinggal bagaimana sektor pertanian ini bisa naik kelas sih kalau menurut saya. Potensinya banyak tapi masalahnya banyak. Salah satunya yang sering terulang adalah terkait dengan off-taker quote-unquote tadi ya. Yang kemudian memperpanjang rantai pasok sehingga ongkos logistik juga mahal. Gitu ya. Saya ke Pak Suparji terkait dengan quote-unquote rente ini, sebetulnya mengapa kemudian ini menjadi sebuah permasalahan yang terus berulang dan kayaknya law enforcement lagi-lagi ya, ini kayaknya kok mandek gitu. Ya, ini relevan dengan tuntutan mahasiswa itu ya, yang antara lain nomor 1 kan menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kemudian yang kedua itu menghentikan KKN. Nah, rente ini kan bagian dari praktek KKN tersebut kan. Dan mengapa ini tidak bisa tuntas itu, maka satu hal adalah persoalan budaya hukum kita, bahwa budaya hukum kita itu masih sangat oligarkis gitu ya, dalam arti masih sangat kompromis gitu, bagaimana tidak semuanya digerakkan oleh sebuah kebenaran, tetapi oleh sebuah keuntungan dan kemanfaatan konspiratif di antara para pihak terkait itu, bahwa hukum kita belum ditegakkan apa adanya. Masih ada apa-apanya, masih ada kepentingan-kepentingan yang melingkupi dalam proses penegakan hukum tadi itu. Nah, pada sisi yang lain bahwa memang ada satu mata rantai yang kemudian tidak mudah untuk ditembus untuk kemudian memperoleh bukti-bukti, untuk kemudian menangkap, kemudian memenjarakan para pelaku-pelaku yang terikat dengan rente tadi itu. Jadi bahwa persoalan hukum itu sangat dipengaruhi ya oleh faktor ekonomi. Sering orang mengatakan hukum tidak berada dalam ruang hampa. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik, ada kepentingan sosial dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian proses penegakan hukum itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya dalam momentum kemerdekaan bangsa ini yang kemudian kita juga sangat mendorong terjadi sebuah reformasi hukum yang kemudian diharapkan betul-betul sangat tuntas dalam proses menyelesaikan persoalan ekonomi. Jadi hukum harus kemudian tidak identik dengan bagaimana memenjarakan orang, tetapi bagaimana melakukan aset recovery, bagaimana melakukan pemulihan aset ya, ketika melakukan pemberantasan korupsi, diikuti dengan misalnya pencucian uang, dan kita dorong DPR sekarang menyelesaikan RUU perampasan aset, sehingga kemudian tidak ada lagi orang-orang yang akan memperkaya diri secara ilegal, karena akan bisa disentuh, akan ditindak dengan melalui undang-undang perampasan aset tadi itu, karena banyak proses-proses yang dilakukan melalui pencucian uang, melalui kemudian akhirnya menyampaikan atau kemudian menyembunyikan dan sebagainya, itu tidak tersentuh dalam konteks tindak pidana pencucian, karena instrumen misalnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dalam konteks misalnya penjatuhan penjara, uang denda dan uang pengganti belum cukup untuk mengembalikan
bagaimana aset-aset mereka yang diperoleh secara ilegal. Betul, betapa law enforcement ini akan memberikan dampak lanjutan lah ya ke banyak hal gitu. Baik, saya ke Pak Wija. Ini terkait dengan tadi off-taker lah ya. Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian menjadi off-taker dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah kemudian ini menjadi salah satu upaya untuk memotong rantai pasok tadi agar kemudian lebih simpel dan juga harga komoditas yang dijual kepada masyarakat menjadi lebih murah? Ya, Kopdas Merah Putih memang mempunyai banyak permasalahan ya. Keuangan, kemudian organisasi, human capital, segala macam. Jadi kalau kita beri tugas organisasi baru ini dengan sesuatu yang luar biasa berat, menurut saya tidak akan mampu. Justru ini akan membuat mereka semakin terpuruk. Jadi menurut saya penugasan-penugasan bagi Koperasi Desa Merah Putih itu harus kita sesuaikan dengan kapasitasnya. Sesuainya apa Pak untuk penugasan? Kalau menurut saya ya terkait dengan pangan ini dan nanti Koperasi Desa Merah Putih bisa dilibatkan adalah contoh apa yang dilakukan Jakarta. Jakarta itu ada food station BUMD yang dia memastikan supply bahan pangan di Jakarta itu stabil. Dia hanya menguasai reserve kurang dari 5% total konsumsi setahun. Tapi dia bisa mempengaruhi harga. Yang dia lakukan adalah intervensi pasar, tapi yang tidak kalah penting adalah dia berkolaborasi dengan kelompok petani di berbagai daerah untuk memastikan ada supply. Jadi mereka melakukan edukasi, training untuk petani-petani itu supaya makin produktif. Jadi begini, bisa dibayangkan Mas, kalau di beberapa provinsi di Indonesia ada BUMD seperti food station, saya rasa ini akan membantu menstabilisasi supply harga pangan kita. Bagaimana dengan KDMP? Mereka bagian dari operasi ini. Baik. Kalau KDMP yang disuruh ditugaskan untuk menjalankan operasi ini menurut saya terlalu sophisticated bagi mereka. Biayanya berapa? Mas, food station itu untungnya gede. Ini salah satu BUMD di DKI yang untungnya gede. Jadi sebenarnya kita bisa memanage supply, demand, menstabilkan harga, dan pada saat yang bersamaan mendapatkan profit. Baik, singkat Mas Vito, apa yang Anda ingin sampaikan kepada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Wija tadi? Ya, totally agree, karena yang paling penting itu investasi ke human resources-nya, yang mana ini juga menjadi perhatian Pak Presiden ya, melalui Agrinas juga, pembinaan SDM ini menjadi fokus perhatian karena biar bagaimanapun ya kalau kita bicara mengenai tadi yang disampaikan ada middleman yang mana itu memperpanjang rantai chain-nya dan itu kemudian menihilkan nilai tukar petani ya di satu sisi, di sisi yang lain konsumen juga harganya terlalu ketinggian gitu ya. Nah ini yang kemudian mencoba pemerintah coba carikan solusinya. Nah KDMP ini memang merupakan salah satu solusi, tetapi sebagaimana kita bicara mengenai ekosistem, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wija, ini merupakan bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar lagi ya. Ada beberapa yang sudah established, tetapi tidak semuanya memiliki food station seperti di Jakarta ya. Jadi saya pernah menangani juga di beberapa daerah, salah satu yang di Sulawesi, BUMD yang seperti food station itu tidak bisa bekerja dengan baik ya. Kenapa? Karena lagi-lagi kita bicara mengenai talent. Talent itu pada akhirnya suka nggak suka itu harus top down bukan bottom up. Nah makanya pemerintah dalam hal ini membuat semacam large scale intervention dalam konteks SDM melalui KDMP ya salah satunya untuk itu ya meskipun nanti tentunya ada evaluasi lagi. Baik, saya ke Bu Teli, bagaimana Anda melihat KDMP sendiri? Bisa nggak ya mereka, walaupun memang secara fungsi sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu Pak Zulhas sampaikan bahwa akan ada peran tersendiri yang kemudian ini hanya dimiliki oleh KDMP, diantaranya adalah penyaluran untuk barang-barang subsidi. Tapi ya at the end semua kayaknya bagaimana masyarakat dapat memilih sumber yang mereka bisa datangi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah ke retail modern yang dimiliki oleh swasta yang jaringannya sudah luas. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya melihat makanya perlu diversifikasi ya. Artinya kan agar kita tuh gini loh, nafasnya tuh inginnya tidak saling kanibal ya, malah saling melengkapi seperti itu. Jadi prinsipnya bukan substitusi tapi lebih kepada komplementer sih. Jadi bagaimana KDMP ini bisa menjadi komplementer dari existing ekosistem yang sudah ada seperti itu. Nah, sehingga KDMP sendiri sebenarnya kan koperasi tidak hanya untuk retail ya. Sebenarnya kan koperasi juga dari dulu jenisnya macam-macam ya. Ada koperasi serba usaha, ada macam-macam. Jadi artinya bahwa kan disampaikan juga bahwa sebenarnya tidak hanya retail, karena kalau misalkan dia hanya punya segmen retail, kecenderungannya akan substitution karena retail itu kita sudah sangat banyak, jadi sudah
mature dan sudah kalau di market tuh dia sudah relatif jenuh sebenarnya kalau lihat secara analisis pasar. Nah, oleh karena itu perlu diversifikasi yang lain. Jadi menurut saya sebaiknya KDMP memang tidak fokus hanya di retail ya, supaya tadi kita saling melengkapi, prinsipnya lebih. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang tidak bisa disediakan oleh retail yang sudah existing, oleh warung Madura, UMKM yang sudah existing. Nah, misalkan tadi produksi pupuk, produksi sampah organik dan lain sebagainya itu kan bisa dilakukan. Jadi artinya nafasnya adalah tetap bagaimana kita kolaborasi sehingga masyarakat tuh sense of belonging kepada KDMP menjadi lebih kuat gitu loh. Jadi supaya tidak terjadi resistensi yang kan sekarang resisten karena tadi mungkin mengambil yang warung-warung yang mereka pada punya warung-warung masyarakat. Mereka sudah ada rasa sense of belonging yang sudah terbentuk begitu ya. Betul. Agar kemudian masyarakat dan juga petaninya dapat merasakan manfaat dari KDMP sendiri. Dan juga sektor swastanya juga nggak kalah penting juga. Mau tidak mau mereka kemudian harus diakui sebagai salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya untuk sektor retail sendiri. Dan juga ini padat investasi juga begitu ya. Baik, semakin banyak kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ada bahasan terkait dengan efisiensi di BUMN dan juga terkait dengan penertiban sekitar 1.000 titik tambang ilegal. Usai jeda berikut tetap di Arena Politik. Kembali di Arena Politik, satu hal yang kemudian juga kita akan perbincangkan di segmen kali ini terkait dengan penertiban sekitar 1.000 titik tambang ilegal yang kemudian ditargetkan akan diburu begitu ya. Saya ke Bu Telisa terlebih dahulu. Kalau kita bicara terkait dengan kerugian ekonominya seberapa besar sih findings dari Anda? Sebelum saya ke Mas Fitra nanti. Terkait tambang ilegal maksudnya? Iya. Sebenarnya gini ya, kita kalau bicara tambang ilegal ini memang perlu dari berbagai aspek ya, karena memang ya itu tadi sekali lagi tentu kita ingin segala sesuatu berjalan secara legal untuk melindungi masyarakat kita ya, karena kan kalau pertambangan ini adalah sektor yang khusus yang harus diatur, yang masyarakat tidak bisa sendiri karena di situ ada faktor safety dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya keamanan untuk masyarakat sendiri dan kemudian bagaimana nanti kontribusi kepada negara sesuai dengan pasal 33 kan, sekali lagi kita mengacu kepada pasal 33. Nah ini memang perlu dilakukan secara komprehensif ya, dan kemudian juga bagaimana masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait dengan terutama kepada para penambang ilegal ini sih, bagaimana nasib mereka after tambang ilegalnya ditutup, itu juga perlu diperhatikan. Nah kalau kita bicara kerugian ekonomi ya pasti tambang ilegal kan dia tidak tercatat dalam GDP kita ya kan, otomatis GDP sektor pertambangan akan menjadi underestimate seperti itu kalau tambang ilegal ini tetap ilegal. Nah dengan legalisasi dan nanti kemudian ada pengaturan, karena sebenarnya kan ada wacana juga koperasi boleh mengelola tambang, karena kalau koperasi yang mengelola kan berarti dia menjadi lebih legal ya. Nah artinya itu kemudian harus dipetakan terlebih dahulu ya masing-masing karakter dari tambang ilegal ini seperti apa. Nah yang pasti nanti kalau misalkan dengan legal tadi kepentingan warga juga lebih terlindungi dari sisi keamanannya, dan kemudian pencatatan untuk negara juga kita tidak kehilangan, karena kan disampaikan oleh Bapak Presiden juga berapa besar nilai kerugian ekonomi dari hilangnya macam-macam ya, entah karena laporannya, entah karena dia ilegal tuh macam-macam ya. Nah, tapi ilegal yang dimaksud di sini kan adalah ilegal yang menyasar kepada tambang-tambang rakyat ini ya, yang belum terdata dan belum tercatat seperti itu. Nah, ini memang program besar kita supaya potensi penerimaan negara kita juga bisa lebih optimal lagi seperti itu. Kan sudah ada sih angka-angka yang dikeluarkan ya, tapi memang kami masih perlu mengkonfirmasi sih terkait dengan angka-angka tersebut. Kalau ini kan cukup sensitif juga ya. Artinya bahwa berapa, yang pasti kan katanya PT Timah sendiri labanya melonjak setelah penutupan tambang ilegal ini. Artinya bahwa setelah dilegalkan itu kan menjadi lebih tercatat, dan nanti dalam GDP kita juga itu lebih tercatat. Dan kontribusi ke pajak juga bisa lebih baik lagi. Namun satu catatan saya adalah ya tolong diperhatikan juga nanti bagaimana nasib para pekerja tambang ilegal ini. Ya mereka harusnya bisa bekerja di sektor formal dan dilindungi, dan kemudian mereka juga mendapatkan peningkatan skill dan lain sebagainya. Sehingga mereka nanti bisa kita bina, karena mereka juga selama ini kan mungkin sangat menggantungkan hidupnya pada tambang ilegal tersebut. Saya ke Pak Suparji terkait dengan lagi-lagi law enforcement di tambang ilegal ini. Ini kemudian ya bukan kasus kemarin saja ataupun saat ini saja gitu ya, menjadi kemudian permasalahan yang sudah berlarut-larut gitu. Bagaimana Anda melihat ini sebetulnya Pak Suparji? Ya, bahwa tambang ilegal itu kan sudah berantas kemudian tumbuh lagi kan itu. Kadang-kadang seperti itu. Maka persoalan yang mendasar itu bagaimana proses pemberantasan, penegakan hukum terhadap tambang ilegal tadi itu tidak berhenti kepada pelaku,
tetapi siapa yang membiayai, siapa yang membeli, siapa yang mengangkut, siapa yang mendapatkan manfaat gitu. Dalam pertanggungjawaban hukum pidana itu kan ada pelaku, ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut serta, ada yang menganjurkan, bahkan ada beneficial owner, ada pemilik manfaat. Jadi kalau kita berusaha memberantas tambang ilegal tadi itu, maka harus ada satu langkah-langkah komprehensif ya, proses pemberantasan tersebut tadi itu. Bagaimana tidak hanya berhenti misalnya pada rakyat-rakyat kecil saja, tetapi betul-betul kepada misalnya oligarki-oligarki yang membiayai, kemudian yang mendapatkan manfaat dan diberikan hukuman yang lebih keras lagi supaya kemudian ada efek jerah. Kalau hal ini dilakukan, maka kemudian akan ada minimalisasi. Kalau kemudian kita berpretensi hapus semuanya, saya kira tidak mudah. Setidak-tidaknya ada efek jerah, ada ketakutan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana meningkatkan pengawasan. Bagaimana menteri, bagaimana gubernur, bagaimana bupati atau wali kota ikut serta melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi tambang-tambang ilegal tadi itu yang kemudian berani juga memberantas misalnya backing-backingnya, cukong-cukongnya di belakang tambang-tambang ilegal tadi itu. Karena mereka melakukan itu dapat diduga, sangat besar dugaan kita adalah karena ada backing-backingnya itu. Maka untuk itu harus ada keberanian aparat penegak hukum memberantas siapa yang membackingi, memberantas siapa yang memfasilitasi sehingga nanti rakyat tidak berani lagi. Rakyat jangan jadi korban lah. Karena kalau yang dikorbankan rakyat, maka tentunya akan bertentangan dengan bagaimana kemaslahatan kita berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya berani itu, atau tidak gitu ya. Yang lebih mendasar adalah kepada mereka yang membackingi, kepada mereka yang menyuruh, kepada mereka yang menganjurkan dan mereka yang mendapatkan manfaat lebih besar lagi itu. Ya, terkait dengan harapan dari dilakukan program ini untuk menertibkan 1.000 tambang ilegal, dari point of view pemerintah, saya nampaknya bisa pinjam statement yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Teli. Saya ingin bergeser ke terkait dengan efisiensi BUMN sendiri. Langsung ke Mas Fitra, bagaimana Anda melihat ini sebagai satu hal yang kayaknya akan bermanfaat tanpa kemudian mengesampingkan efek ikutannya terkait dengan ya karyawan-karyawan yang mau tidak mau harus dirumahkan karena memang kantor mereka sudah tidak lagi beroperasi gitu. Oke, gini, yang pertama tadi soal ada reveal preference dari potensi keuntungan tambang ilegal, saya harus jawab itu dulu. Jadi 1.000 tambang ilegal yang ditutup itu korelasinya dengan peningkatan keuntungan bersih dari PT Timah ya, itu 804% semester 1 tahun ini saja dibandingkan dengan yang semester 1 tahun yang lalu. Yang kedua, valuasi dari PT Timah itu naik 280%. Jadi bisa dilihat, dikalkulasi secara reveal preference, secara tidak langsung bahwa itu adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang kedua adalah pembersihan atau trimming down BUMN-BUMN yang kurang strategis ya, pekerjaan-pekerjaannya yang mana dulu terlalu banyak yang dikerjakan oleh BUMN sampai kemudian sektor swasta itu tidak dapat porsi gitu ya, atau crowding out. Sekarang ini intinya adalah meng-crowd in. Jadi tidak hanya Danantara dalam hal ini untuk melakukan proyek-proyek inisiasi strategis, tetapi juga menggandeng sektor swasta. Jadi meng-crowd in. Dan oleh karenanya butuh ada efisiensi ya, dan juga harus trimming down. Dan itu masuk ke laporan S&P juga. Diapresiasi oleh S&P dan ini menjadi salah satu benchmark kita ke depan juga ya, trimming down BUMN. Nah yang kedua, apa implikasi logisnya? Gini, ada BUMN energi, tapi dia punya SPA. Buat apa? Itu kan bukan merupakan core kompetensinya. Nah, kita pangkas ya dari 1074 BUMN ya mungkin nanti sampai tahun depan itu tinggal 300 BUMN saja. Dan ini kalau kita bicara pelajaran atau referensi, salah satu referensinya adalah sebenarnya dari China, utlubul ilm walau bisin. Belajarlah walau sampai negeri Cina. Apa yang mereka lakukan? SASC di tahun 2003 itu mengelola kurang lebih 30 billion US dollar initial capitalnya. Sampai 20 tahun berserang 2023 itu sampai 300 billion US dollar. Dan yang masuk Fortune 500 dari 5 menjadi 40. Apa yang mereka lakukan? Trimming down aset-aset yang kurang strategis. Nah, implikasi terhadap karyawan gimana? Karyawan tenang saja, itu sudah dijamin pemerintah. Ya, yang kita sikat itu komisaris-komisaris sama direksi-direksinya. Ya mereka udah kaya, buat apa kita perhatikan lagi, gitu kan? Yang kita perhatikan itu bagaimana keuntungan dari aset-aset negara itu tetap masuk ke masyarakat tanpa juga mengorbankan karyawan-karyawan BUMN. Yang kita akan sudah pasti kehilangan pekerjaan oleh direksi dan komisaris. Baik, trim down BUMN yang sangat signifikan, Pak Wija. Pendapat Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kita membahas Danantara itu belum konkret sebelum kita mendapatkan laporan konsolidasi financial reportnya.
yang kemungkinan November ini akan muncul. Jadi baru ketahuan berapa banyak perusahaan, berapa banyak karyawan, kondisi keuangannya seperti apa. November nanti kita baru bisa mendiskusikan secara konkret. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wiki tadi, melakukan pengurangan jumlah itu menurut saya merupakan sesuatu yang wajib karena jumlahnya 1044. Dan dalam setahun saja kan sudah bisa dikurangi 290. Dan dari urgensinya 200 sangat urgent. 290 itu ternyata 100 sampai 150 itu adalah perusahaan dorman. Perusahaan yang kosong, tidak ada aktivitas tapi tetap membayar komisaris, direksi dan beberapa karyawan inti. Jadi ketika 120-an ini dihilangkan, itu penghematannya sudah luar biasa. Kemudian tumpang tindih, satu perusahaan mempunyai asuransi, BUMN yang lain punya asuransi. Sehingga total asuransi ada 17 misalnya, konstruksi ada 7. Farmasi dan lain sebagainya. Ini saling compete, saling berebut pasar sehingga ya mereka sendiri yang mengalami bleeding. Tetapi pada saat melakukan restrukturisasi ini kita harus hati-hati Mas. Kalau targetnya terlalu agresif dari sisi waktu, maka kita siap-siap saja nanti yang terjadi adalah restrukturisasi yang kosmetik. Kelihatannya sudah menjadi satu BUMN, sebenarnya di dalam itu masih ada berbagai organisasi. Mas, Mandiri merger dari 4 bank, itu perlu 3,5 tahun. Indosat merger dengan Tri, itu perlu 2 tahun. 2 perusahaan sehat. Excel merger dengan Smart, itu perlu 2 tahun. Jadi masalah time frame kita harus hati-hati, jangan dikebut, tapi munculnya adalah restrukturisasi yang sifatnya adalah kosmetik. Kemudian, target profitabilitas. ROE, kemudian return on equity, itu targetnya harus masuk akal. Kalau tidak Mas, apalagi yang menyampaikan adalah top leadership negara kita, maka yang terjadi adalah window dressing. Semua ingin memenuhi itu dengan melakukan accounting acrobat. Jadi dari sisi target financial, dari sisi target waktu harus hati-hati. Kalau saya mengatakan restrukturasi BUMN ini baru akan tuntas 5 tahun, 6 tahun ke depan. Makanya Pak Doni Oskaria kan mengatakan, merestrukturisasi, memergerkan BUMN karya saja setengah mati pusingnya. Kenapa Mas? Ketika dibedah mau di restructure, ketemu permasalahan hukum. Ini kan harus diselesaikan. Kalau tidak, nanti akan muncul satu institusi baru hasil merger yang penuh dengan permasalahan hukum. Ya, targetnya sudah besar, tapi kemudian terkait dengan integrasi di dalamnya ini kemudian harus juga dipikirkan waktunya gitu ya. Ada ego sektoral, kemudian juga budaya korporasi dan lain sebagainya. Itu kemudian juga harus dipikirkan begitu ya. Tidak hanya kemudian memotong banyak jumlah saja, tapi hal-hal ini tidak dipikirkan. Boleh saya menambahkan Mas? Sebenarnya dari 1044 perusahaan itu, 549 itu ada di bawah 4 BUMN. Telkom, Pertamina, PLN, Krakatau. Kalau mereka di-push untuk melakukan transformasi internal dan antara mengawasi, 549 itu akan dengan lebih mudah dikerjakan. 4 perusahaan besar ini, 4 BUMN besar ini punya kapasitas dan punya resource, pengalaman melakukan transformasi. Tinggal diawasi. Baik. Luar biasa dari statement yang kemudian sudah disampaikan terkait dengan topik-topik yang sudah dihadirkan dalam arena politik. Dan kita bergeser ke satu permainan lah ya kalau boleh saya bilang. Ini terkait dengan sesi quick fire. Ini saya punya pertanyaan kunci untuk kemudian saya sampaikan kepada seluruh narasumber. Aturannya sederhana, jawab cepat, padat, tanpa bertele-tele. Saya akan ke Pak Wija dan juga Bu Telisa terlebih dahulu. Ya, pertanyaannya adalah renovasi sekolah, sekolah rakyat, dan MBG, investasi jangka panjang atau intervensi jangka pendek. Saya ke Bu Teli dulu. Jangka panjang. Investasi jangka panjang. Oke, kenapa? Iya, karena kan ini menyangkut SDM dan gizi ya. Gizi itu kan nggak bisa langsung detik itu ya. Itu butuh proses ya kan. Makanya di sini butuh long term juga. Jadi nggak bisa langsung quick seperti itu. Itu adalah suatu karena itu SDM ya. Human capital investment itu memang nggak bisa langsung hasilnya kita lihat detik ini juga. Jadi saya melihat itu lebih ke investasi jangka panjang sih. Pak Wija, pertanyaannya sama. Kalau tepat sasaran ini investasi yang menguntungkan. Kalau tidak tetap tepat sasaran ini adalah wasting. Membuang resources yang sangat terbatas. MBG harus ke orang-orang yang membutuhkan. Renovasi sekolah harus ke sekolah-sekolah yang tepat. Baik, berikutnya quick question yang kedua. Saya ke Mas Fitra dan juga Pak Wija lagi ya. Apakah kita sudah masuk middle income trap atau jebakan kelas menengah? Belum ya, karena roadmapnya itu kalau kita lihat ya dalam buku saya Globalization Productivity and Production Network in ASEAN, itu kita punya waktu sampai 2038.
Nah, untuk mengejar itu, maka kita butuh target pertumbuhan ekonomi minimal 6,5% on average. Ya. Nah, oleh karenanya, kenapa Presiden menginginkan target 8% by 2029, salah satu adalah untuk averaging sampai tahun 2038 itu, sehingga kita tidak terjebak. Pak Wija. Kalau kita menjalankan strategi yang seperti ini saja, tidak ada inovasi, maka kita tidak akan mencapai negara berpenghasilan tinggi. Jadi ini not even middle income trap, lebih buruk daripada itu. Sehingga kami mengharapkan pemerintah melakukan inovasi kebijakan dilaksanakan dengan teknokrasi yang sebaik-baiknya. Baik, pertanyaan berikutnya saya ke Bu Telisa dan juga Pak Suparji. Ke Bu Telisa dulu. Regulasi sudah kuat, implementasinya siap? Implementasinya dalam proses dan harus terus kita kawal. Baik. Jadi artinya dalam proses implementasi ini semuanya butuh tahapan dan staging ya. Jadi dari mulai aturan umum sampai ke aturan detail itu kita perlu petakan, dan kemudian nanti pengawasan di lapangan itu juga menjadi kunci keberhasilan. Nah, disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk mengawal semua program-program pemerintah dengan kerangka regulasinya tersebut. Jadi bagaimana regulasi itu diterapkan itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap tadi. Baik, pertanyaan yang sama untuk Pak Suparji. Pak Suparji, regulasi sudah kuat, implementasinya siap? Kita bukan negara regulasi, bukan negara undang-undang, kita adalah negara hukum. Jadi untuk itu, bahwa kalau dilihat dalam perspektif regulasi, dalam perspektif undang-undang, saya kira tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah aspek hukum, adalah soal aparatur hukum dan budaya hukumnya. Kalau aparaturnya baik, budaya hukumnya baik, maka saya kira negara ini akan berjalan dengan baik. Bahwa para pendiri bangsa kita, mulai dari konstitusi yang pertama, sampai konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Mentara, Undang-Undang 45, sampai perubahan ini, selalu menempatkan Indonesia adalah negara hukum dalam bagian konstitusi. Artinya apa? Para pendiri bangsa ini meyakini kalau Indonesia mau sejahtera, maka tegakkan hukum. Dan penegakan hukum bukan penegakan undang-undang, tapi ada bagaimana aparatur hukumnya, bagaimana budaya hukumnya bekerja sama dalam konteks menjalankan apa yang ada dalam Pancasila, apa yang ada dalam konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira persoalan yang paling mendasar adalah persoalan bagaimana penegakan hukum dan budaya hukum, bukan sekedar produk undang-undang. Kita sudah obesitas undang-undang. Undang-undang terlalu banyak, tumbang tindih satu yang lain, tetapi yang penting adalah persoalan penegakan hukum. Benar, kita sudah obesitas undang-undang ya. Gimana kita kemudian dapat menegakkannya. Baik, ini adalah satu pertanyaan terakhir, tapi kemudian harus dijawab oleh semua narasumber pada kesempatan kali ini. Yang saya ingin tanyakan ke Mas Fitra, apa satu indikator yang paling menentukan keberhasilan 21 bulan pemerintahan saat ini? Pertumbuhan ekonomi. Apa? Karena itu yang kemudian membanggakan menurut Anda. Pertumbuhan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir excluding pandemic times 5,07%. Nah, kita ingin membridge steady state solo model, bagaimana meningkatkannya lebih dari 5%, salah satunya melalui supply side intervention, supply side ekonomi, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Baik, Pak Wija. Kesejahteraan rakyat yang diwakili oleh Human Development Index. Baik, Bu Telisa. Kalau saya ketahanan ekonomi menghadapi guncangan global, dan itu indikatornya adalah energi dan pangan kita masih bisa terjaga di tengah berbagai guncangan yang menimpa Indonesia. Pak Suparji. Stabilitas politik. Karena iklim politik kita stabil, dan yang kedua adalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum inilah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa tumbuh tanpa ditopang dengan pertumbuhan ekonomi, dengan penegakan hukum yang baik. Maka menurut saya bahwa kinerja dari kejaksaan, kepolisian, KPK, dan pengadilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu yang kita tunggu-tunggu. Karena itulah salah satu fondasi dasar untuk memajukan kesejahteraan bangsa kita. Stabilitas politik dan kepastian hukum. Baik, mari kita bertepuk tangan atas challenge yang kemudian juga sudah terlalui dengan baik kepada narasumber-narasumber saya di Arena Politik. Dan terima kasih atas jawaban cepat, tajam, dan tanpa kompromi dari seluruh narasumber pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita melihat dua sisi. Ekonomi tumbuh namun harus diimbangi dengan daya beli, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Karena ekonomi sehat bukan hanya seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tapi seberapa luas manfaat yang dirasakan bagi masyarakat. Terima kasih kepada narasumber, Pak Suparji, Pak Wijayanto, Pak Fitra, dan juga Bu Telisa. Sampai jumpa di Arena Politik berikutnya. Saya Wiki Adrian. Terima kasih. Sampai jumpa.